Namaku Tanaka Meika, seorang detektif paranormal asal Jepang. Sudah 8 tahun aku hidup di antara dua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Aku terbiasa mendengar bisikan di tempat sepi, mencium aroma dupa tanpa sumber, dan merasakan hawa dingin di ruangan yang seharusnya hangat. Namun, satu pesan yang kuterima pada awal tahun ini terasa berbeda. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat dadaku sesak, seperti sebuah panggilan lama yang tak pernah diselesaikan. Pesan itu datang pada suatu malam di bulan Februari, saat aku baru saja menyelesaikan kasus di prefektur Kyoto. Aku duduk di ruang kerja kecil di apartemenku, ditemani secangkir teh hijau yang sudah mulai dingin. Di layar laptop, notifikasi email baru muncul. Pengirimnya adalah Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia atas nama Ratih Wulandari. Indonesia adalah rumah keduaku. Aku punya apartemen di Yogyakarta, tempat beristirahat kala aku mengerjakan kasus supranatural yang ada di sana. Aku hampir mengabaikannya. Biasanya pesen-pesen semacam itu hanyalah undangan seminar atau permintaan wawancara. Tapi subjek pesannya membuat aku sedikit terkejut. Permohonan bantuan, kasus paranormal Sanggar Tari Tua di Jawa Tengah. Aku membukanya. Isinya singkat, namun menggetarkan. Selamat malam, Nona Tanaka. Saya mewakili Direktorat Warisan Budaya Indonesia. Kami memiliki kasus yang agak tidak biasa. Sebuah sanggar tari tua di dataran tinggi Jawa Tengah baru saja mendapatkan hibah benda bersejarah, yaitu sebuah topeng ronggeng dari era kolonial Belanda. Namun, sejak topeng itu tiba, hal-hal aneh mulai terjadi. Penari-penari kami jatuh sakit, dan beberapa bahkan menghilang. Kami memohon bantuan Anda. Di bawah tanda tangan digitalnya, tercantum sebuah nomor telepon dan alamat email resmi kementerian. Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada lampiran. Hanya pesan itu. Namun, dari nada suara yang kudengar, di pesan suara yang menyertai emailnya, aku tahu bahwa perempuan itu sedang berusaha menyembunyikan ketakutan. Setiap jeda ucapannya terlalu panjang, seperti seseorang yang tidak ingin mengatakan seluruh kebenaran. Aku memutar rekamannya berulang kali. Ada sesuatu di latar belakang, sesuatu yang samar, seperti bunyi gamelan yang diputar sangat pelan. Nada-nada itu tidak sinkron, seperti dimainkan oleh seseorang yang tidak sepenuhnya manusia. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku berusaha rasional, berpikir mungkin itu hanya kebetulan. Mungkin suara televisi atau musik dari luar ruangan. Tapi, entah mengapa, ada bagian dalam diriku yang mengatakan sebaliknya. Kata topeng ronggeng memunculkan memori lama di kepalaku. 8 tahun lalu, saat aku menelusuri arsip kolonial Jepang di Nagasaki, aku sempat membaca laporan seorang perwira Jepang yang ditempatkan di Hindia Belanda pada tahun 1938. Laporan itu bercerita tentang seorang penari Jawa bernama Sari Kartika, wanita yang konon memiliki daya tarik mistis yang luar biasa. Disebutkan bahwa setiap kali ia menari di bawah sinar bulan, orang-orang yang menontonnya seakan terhipnotis. Bahkan, beberapa di antara mereka meninggal keesokan harinya dengan ekspresi seperti sedang tersenyum. Namun yang paling mengganggu dari laporan itu adalah satu kalimat pendek di akhir. Topeng yang dikenakan Sari Kartika saat menari tidak pernah ditemukan setelah malam terakhirnya. Aku menutup laptop dan bersandar di kursi. Ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi aku sama sekali tidak mengantuk. Entah kenapa, malam itu aku merasa seperti sedang diawasi dari jendela apartemenku yang menghadap ke taman kecil. Aku melihat bayangan seseorang melintas. Aku menatap lebih lama, tapi yang kulihat hanya kabut tipis dan lampu jalan berwarna kuning pucat. Mungkin hanya imajinasi, pikirku.
Tapi untuk pertama kalinya, setelah bertahan-tahan bekerja di dunia paranormal, aku merasakan sesuatu yang tidak biasa. Bukan ketakutan, melainkan rasa dipanggil. Pagi harinya, aku menulis balasan untuk Ibu Ratih. Terima kasih atas pesan Anda. Saya bersedia membantu. Namun mohon dikirimkan data lebih detail mengenai kasus ini. Lokasi, kronologi, dan kondisi terakhir para penari. Tidak butuh waktu lama. 2 jam kemudian, aku menerima balasan. Di dalamnya ada 3 foto. Sebuah bangunan tua dari kayu dengan papan bertuliskan Sanggar Ronggeng Sari Kartika. 1 foto topeng kayu berwarna putih dengan ukiran bunga melati di dahinya. Dan 1 lagi, yaitu foto seorang wanita muda dengan tatapan kosong. Di bawah foto itu tertulis, penari utama kami, Lila, hilang sejak 3 hari setelah topeng itu tiba. Aku menatap wajah Lila lama-lama. Ada sesuatu yang aneh di matanya. Tatapannya mirip dengan salah satu foto lama yang pernah aku lihat di arsip kolonial Jepang. Foto penari Sari Kartika sebelum pertunjukan terakhirnya. Jantungku berdegup lebih cepat. Apakah mungkin topeng itu adalah peninggalan dari orang yang sama? Kalau benar, mengapa benda itu muncul kembali setelah hampir 1 abad? Malam itu aku berjalan ke rak buku kecil di sudut ruangan. Aku menarik 1 map hitam berisi catatan pribadi dari berbagai kasus yang pernah kutangani. Di halaman terakhir, ada catatan kecil tentang ritual tari pemanggil arwah yang pernah kuteliti di Thailand Utara. Dalam catatan itu tertulis, arwah penari tidak pernah mati. Mereka selalu menunggu panggilan berikutnya untuk kembali menari. Aku menatap jendela yang kini tertutup kabut tipis. Perasaan itu kembali, seolah ada sesuatu di luar sana yang memanggil namaku untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku tidak mencoba menolaknya. Aku tahu, kali ini aku harus datang. 3 hari kemudian, aku sudah berada di dalam pesawat menuju Jakarta. Langit Jepang terlihat suram, dan hujan ringan turun saat pesawat lepas landas. Aku memejamkan mata, mencoba beristirahat, tapi di antara dengung mesin pesawat, aku mendengar sesuatu yang aneh. Suara lembut, seperti seseorang bernyanyi dengan bahasa yang tidak ku mengerti. Suara itu datang dari kursi kosong di sebelahku. Ketika aku membuka mata, kursi itu masih kosong, tapi di atas sandarannya ada bunga melati kecil yang masih segar. Aroma khasnya memenuhi udara di sekitarku. Aku menatap bunga itu, lalu menutup mata lagi, berusaha menenangkan diri. Namun, dari jauh di telingaku, suara perempuan itu berbisik pelan, hampir seperti doa. Selamat datang, Tanaka Meika. Tarian belum dimulai. Aku menggenggam kalung jimat di leherku erat-erat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun berkarir, aku benar-benar yakin bahwa aku tidak sedang menuju sekadar penyelidikan biasa. Aku sedang menuju sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih berbahaya. Pesawat yang kutumpangi mendarat di Jakarta menjelang sore. Langit tampak mendung dan hujan rintik mulai turun saat aku melangkah keluar dari terminal. Udara lembab dan aroma tanah basah menyambutku dengan nuansa yang aneh. Seperti sesuatu yang sudah menunggu sejak lama. Di luar bandara, seorang wanita berumur 40-an, mengenakan jas krem dan kacamata tipis, melambai padaku. Dialah Ibu Ratih Wulandari, pengirim pesan yang membuatku datang ke negeri ini. Selamat datang di Indonesia, Nona Tanaka, sapanya dalam bahasa Jepang. Beliau tersenyum ramah, namun matanya tampak letih. Aku menjabat tangannya, telapak tangannya dingin, seolah baru keluar dari ruangan yang sangat sejuk. Kami berjalan menuju mobil dinas berwarna hitam yang sudah menunggu di parkiran. Selama perjalanan menuju hotel, Ibu Ratih menjelaskan secara singkat tentang kasus yang sedang mereka hadapi. Sanggar itu sebenarnya sudah lama tutup, hampir 20 tahun. Baru tahun lalu,
pemerintah daerah memutuskan untuk merestorasi dan menjadikannya tempat pelatihan tari tradisional. Semuanya berjalan baik sampai topeng itu datang. Suaranya mulai pelan. Kami mendapat topeng itu sebagai hibah dari keluarga keturunan Belanda yang mengaku menemukannya di rumah lama di Semarang. Mereka bilang, itu benda antik peninggalan masa kolonial. Ucapnya dalam bahasa Jepang yang fasih. Aku memperhatikan wajahnya. Ada sesuatu di balik tutur katanya. Seperti seseorang yang menyembunyikan sebagian dari cerita. Dan setelah topeng itu tiba, tanyaku hati-hati. Ia menarik napas panjang. 3 penari kami mulai bermimpi aneh. Mereka bilang, ada suara gamelan yang terus memanggil mereka di tengah malam. Salah satu dari mereka, Lila, menghilang seminggu kemudian. Kami pikir dia pulang ke rumahnya, tapi keluarganya bilang tidak. Kamera pengawas di sanggar menunjukkan Lila masuk ke ruang latihan tengah malam, tapi dia tidak pernah keluar. Suara mesin mobil seakan menjadi satu-satunya hal yang memecah keheningan kami. Aku menatap keluar jendela, melihat jalanan basah, lampu kota mulai menyala, dan kabut tipis turun perlahan. Ada sesuatu yang menekan perasaanku, seperti firasat bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir dengan tenang. Keesokan paginya, kami berangkat menuju Jawa Tengah dengan mobil dinas yang dikemudikan. Sopir, kementerian, perjalanan memakan waktu berjam-jam, melewati perkampungan, sawah yang luas, dan perbukitan yang mulai diselimuti kabut. Setiap kilometer yang kami tempuh, udara terasa semakin dingin dan lembab. Bau khas tanah pegunungan bercampur dengan aroma bunga liar yang entah mengapa membuat kepalaku sedikit pusing. Menjelang sore, kami akhirnya tiba di daerah yang disebut warga setempat sebagai Dieng Kulon. Di sana, berdiri bangunan tua dari kayu jati gelap. Atapnya menjulang tinggi dengan ukiran klasik. Papan besar di depannya bertuliskan Sanggar Ronggeng Sari Kartika. Aku memperhatikan tulisan itu lama. Catnya sudah terkelupas. Sebagian papan mulai lapuk. Namun, entah mengapa, aku merasa sanggar itu masih hidup. Bukan sebagai bangunan, tapi sebagai sesuatu yang bernapas. Ini tempatnya, kata Ibu Ratih lirih. Kami turun dari mobil, dan langkah kami menimbulkan bunyi berderak di lantai kayu berlumut. Udara di sekitar terasa aneh. Terlalu sunyi untuk sebuah sore hari. Tidak ada suara burung. Tidak ada angin yang bergerak. Hanya keheningan yang menekan, seperti dinding tak terlihat. 2 orang penjaga menunggu di depan pintu. Seorang pria paruh baya bernama Pak Surya, dan seorang wanita muda bernama Mbak Rani, yang katanya dulunya juga penari di sanggar ini. Wajah mereka tampak tegang ketika melihat kami datang. "Terima kasih, sudah datang, Nona," ujar Pak Surya dengan suara bergetar halus. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Kadang, kami mendengar langkah kaki di dalam ruang latihan, padahal tidak ada siapapun di sana. Ia berbicara dalam bahasa Jepang yang terbata-bata. Aku mengangguk pelan. "Saya ingin melihat topeng itu," jawabku dengan bahasa Indonesia formal. Pak Surya menelan ludah, lalu mengangguk. Ia berjalan pelan ke arah ruangan utama. Pintu kayu itu berat, dan ketika dibuka, bunyi engselnya seperti jeritan panjang. Begitu pintu terbuka, udara dingin menyeruak keluar, menusuk kulit. Di tengah ruangan, di atas meja kayu kecil, tergeletak sebuah benda yang dibungkus kain putih. Ibu Ratih memberi isyarat padaku untuk mendekat. Aku membuka kain itu perlahan. Topeng itu berwarna putih kusam, dengan bibir merah tua dan lubang mata hitam pekat. Ukiran bunga melati menghiasi dahinya. Walau sudah tua, polesan catnya tampak masih utuh. Terlalu utuh untuk sebuah benda yang seharusnya berumur hampir seabad. Aku menatapnya lama, mencoba merasakan energi yang keluar darinya. Udara di ruangan berubah seketika. Ada tekanan halus, seperti udara yang tertarik ke satu titik. "Topeng ini disimpan di mana sebelumnya?" tanyaku. "Dulu,
Di rumah keluarga Van Houten di Semarang, jawab Ibu Ratih. Menurut catatan, topeng ini dipakai terakhir kali oleh penari bernama Sari Kartika. Setelah malam pertunjukan terakhirnya, dia meninggal tiba-tiba di panggung. Aku menatap lagi ukiran di dahinya. Ukiran itu tidak hanya berupa bunga melati. Ada garis halus seperti simbol, mungkin tulisan Jawa kuno yang sudah memudar. Aku menyalakan alat perekam elektromagnetik di tanganku. Jarumnya langsung bergerak cepat. Padahal, ruangan ini seharusnya netral. Energinya tinggi sekali, gumamku. Mbak Rani yang sedari tadi diam, akhirnya berbicara pelan. Kami pernah mencoba memindahkan topeng itu, tapi selalu kembali ke meja ini. Bahkan saat kami simpan di lemari besi, keesokan harinya sudah ada di tempat semula. Ucapnya dalam bahasa campuran Jepang dan Indonesia. Aku menatapnya tajam, memastikan dia tidak berbohong, tapi wajahnya benar-benar ketakutan. Tangannya bahkan gemetar. Sore itu aku memutuskan untuk tinggal di sanggar. Aku ingin melakukan observasi malam hari. Para penjaga menyiapkan sebuah kamar berukuran kecil di bagian belakang. Tapi aku memilih tidur di ruang latihan utama. Aku menyalakan beberapa lilin dan meletakkan alat perekam suara di sudut ruangan. Menjelang tengah malam, udara semakin dingin. Lilin-lilin bergetar seolah ada angin yang berhembus lembut. Padahal semua jendela tertutup rapat. Dari kejauhan, terdengar bunyi gamelan pelan dan lembut, namun ritmenya tidak teratur. Aku menatap jam tangan, pukul 12:10. Aku berdiri perlahan, menyalakan kamera perekam, lalu berjalan ke arah sumber suara. Dari ruang latihan sebelah, cahaya temaram tampak bergetar. Aku mendorong pintunya perlahan. Di dalam ruangan itu, di depan cermin besar yang penuh debu, aku melihat bayangan seorang wanita menari. Gerakannya anggun, tapi aneh. Seperti boneka yang ditarik tali. Aku terpaku, bayangan itu jelas bukan pantulanku. Rambutnya panjang, kebayanya putih, dan di wajahnya ia memakai topeng itu. Aku mundur satu langkah, tapi papan lantai di bawah kakiku berderit keras. Bayangan itu berhenti menari, lalu perlahan menoleh ke arahku. Udara di sekitar tiba-tiba membeku. Aku tidak bisa bergerak, hanya menatap cermin itu dengan dada yang berdetak keras. Dari balik topeng, matanya atau entah apa di balik lubang itu memandangi aku secara langsung. Aku mendengar suara perempuan berbisik di telinga, sangat dekat. Padahal tidak ada siapapun di sana. Kau datang untuk melihatku menari, bukan? Cermin itu bergetar pelan, lalu retak di bagian tengahnya. Lilin di ruangan padam seketika. Aku yang terkejut langsung menyalakan senter. Tapi bayangan itu sudah hilang. Yang tersisa hanya cermin retak dan udara yang berbau dupa. Aku berjalan mundur dengan napas tersengal. Tapi saat sampai di pintu, aku merasakan sesuatu dingin menyentuh tanganku. Jari tangan yang halus, tapi dinginnya seperti logam. Aku menoleh dengan cepat. Tidak ada siapapun. Tapi di ujung jariku ada bekas noda merah, seperti darah segar. Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap topeng yang kini kembali berada di atas meja. Padahal tadi aku melihatnya dipakai oleh bayangan di cermin. Alat perekam di sudut ruangan masih menyala. Jarum elektromagnetik terus bergetar. Ketika aku memeriksa rekamannya, pagi harinya ada suara samar yang terekam di antara bunyi angin. Suara seorang wanita berbisik dalam bahasa Jawa yang tidak kupahami sepenuhnya. Namun di akhir kalimat, ada satu kata yang bisa saya mengerti dengan jelas. Tarian, tarian. Dan setelah itu, terdengar tawa halus, pelan, tapi terasa begitu dekat. Seolah berasal dari sesuatu yang berdiri di belakangku. Udara malam di dataran tinggi Dieng terasa menggigit. Angin membawa aroma bunga melati yang entah dari mana asalnya. Padahal halaman sanggar sudah lama tidak ditanami. Apapun, aku berdiri di tengah ruangan latihan yang kini diterangi
hanya oleh lampu minyak tua. Di hadapanku, topeng ronggeng itu terletak di atas meja kayu, diam, tapi seolah mengamati setiap gerak-gerik tubuhku. Ibu Ratih berdiri di dekat pintu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, memegang berkas laporan terakhir tentang para penari yang menghilang. Di luar, suara gamelan tua yang rusak itu kembali berbunyi sendiri. Irama yang sama seperti malam sebelumnya, pelan, lalu semakin cepat. Aku menyalakan alat perekam elektromagnetik dan kamera inframerah yang kubawa dari Jepang. Jarum alat itu bergetar hebat saat kuarahkan ke arah topeng. Aku tahu ada energi yang sangat kuat di dalam benda itu. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan menurun drastis. Napas kami tampak seperti asap. Lalu, sesuatu bergerak di cermin besar di ujung ruangan. Itu bukan bayangan kami, tapi sosok lain. Seorang wanita memakai kebaya merah. Tubuhnya ramping, rambutnya disanggul tinggi, wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup topeng ronggeng yang sama seperti di meja. Ia mulai menari. Gerakannya lembut, namun tidak wajar. Sendi-sendinya seperti terlalu lentur. Tubuhnya melengkung dengan ritme yang tidak manusiawi. Suara gelang kakinya berdenting setiap kali kakinya menyentuh lantai kayu. Ibu Ratih menjerit kecil. "Sari, Kartika," gumamku tanpa sadar. Sosok itu berhenti menari, lalu menoleh perlahan ke arahku. Dari celah topeng, dua mata hitam pekat menatap tajam. Tanpa sadar aku melangkah mundur. Cermin itu mulai bergetar, lalu retak, pecah satu persatu. Dari setiap pecahan muncul pantulan wajah-wajah lain, yaitu wajah para penari muda yang hilang. Mereka semua tampak menari bersamanya. Seperti terjebak di dalam bayangan itu, aku memegang jimat dari batu giok putih yang selalu kubawa untuk perlindungan. "Rohmu terikat oleh sesuatu," bisikku lirih. "Kau tidak bisa pergi, karena ada yang mengikatmu di sini." Lampu minyak bergetar, lalu padam. Gelap total. Gelap total. Hanya terdengar langkah kaki pelan mengelilingiku. Sesuatu menyentuh pundakku dari belakang. Dingin seperti es. Aku menyalakan senter, tapi cahayanya redup dan hanya cukup untuk melihat lantai kayu. Di depan yang perlahan berubah menjadi genangan darah hitam. Suara lembut seorang wanita terdengar dari arah topeng. "Dia mengambil tarianku. Dia mencuri namaku." Aku mendekat, perlahan, berusaha mendengarkan lebih jelas. Siapa yang mencurinya, Nyonya Sari? Topeng itu bergetar hebat, lalu jatuh ke lantai. Dari baliknya, seberkas cahaya merah keluar dan membentuk bayangan wajah. Wajah cantik tapi rusak oleh amarah, matanya penuh air mata darah. Dia, penari yang mereka sebut penerusku. Dia menggunakan topengku untuk menari di hadapan pejabat Belanda, lalu menjual jiwaku dalam ritual pemanggilan. Aku menelan ludah. Misteri itu akhirnya mulai terbuka. Roh Sari Kartika bukan korban tunggal, tapi juga saksi dari pengkhianatan masa lalu. Dinding sanggar bergetar keras. Dari celah kayu, muncul puluhan tangan kecil yang menari di udara, mencoba menarikku masuk. Aku berlari ke tengah ruangan, menaburkan garam, dan menyalakan lilin-lilin kecil berbentuk segi delapan. Sebuah simbol penyegelan roh yang biasa kugunakan. Dengan cahaya dan roh yang suci, aku memanggilmu untuk berhenti menari, seruku dalam bahasa Jepang. Disusul doa Jawa yang pernah aku pelajari dari salah satu kiai di Yogyakarta. Udara mendesis keras, seperti api yang disiram air. Sosok Sari Kartika menjerit panjang. Topeng di lantai mulai retak, mengeluarkan suara nyaring seperti tulang patah. Ibu Ratih yang sejak tadi berdoa sambil menangis, kini berlutut, menatapku dengan ketakutan. Aku tahu, jika tidak diselesaikan malam ini, semua roh penari yang terperangkap akan ikut menghilang selamanya. Maka aku mengambil langkah terakhir, yaitu membakar topeng itu dengan api dupa ritual. Suara gamelan berhenti. Sunyi. Api itu berubah warna menjadi biru, lalu ungu,
lalu putih. Dari dalam kobaran itu, aku melihat sosok Sari Kartika terakhir kali. Ia menunduk, tersenyum samar. Terima kasih. Akhirnya aku bisa menari untuk terakhir kalinya. Suaranya lirih seperti bisikan. Dan dalam sekejap, semuanya lenyap. Ruangan itu kembali seperti semula. Tidak ada cermin, tidak ada darah, tidak ada suara langkah kaki. Hanya aroma dupa dan kayu terbakar yang tersisa. Ibu Ratih memeluk Werat, masih gemetar. Apakah ini sudah berakhir? Tanyanya lirih, setengah menangis. Aku menatap abu topeng yang kini hanya tersisa serpihan arang. Sudah, jawabku. Saya pelan. Dia sudah bebas. Beberapa hari kemudian, aku sudah kembali ke apartemen kecilku di Yogyakarta. Dari jendela, aku bisa melihat langit sore yang lembut. Jauh berbeda dari malam penuh kegelapan di Dieng. Aku menyalakan laptop dan membuka forum tertutup tempat para penyelidik paranormal dari seluruh dunia berbagi laporan kasus. Aku menulis dengan tenang, mencoba merangkai setiap kejadian menjadi catatan yang bisa dipahami. Judul laporan: Kasus Sanggar Tari Dieng, topeng terlarang dari masa kolonial, lokasinya Jawa Tengah, Indonesia. Subjek yang dihantui, artefak budaya berupa sebuah topeng rongjeng dari era kolonial. Kronologi kejadian, ditemukan peninggalan topeng yang dikaitkan dengan penari legendaris, Sari Kartika. Setelah artefak diterima oleh Sanggar Tari Modern, terjadi serangkaian gangguan supranatural dan hilangnya beberapa penari. Kesimpulan kasus, energi spiritual kuat terikat akibat ritual pengkhianatan pada masa penjajahan Belanda. Topeng menjadi media terperangkapnya arwah penari yang belum disucikan. Tindakan, ritual penyegelan, dilakukan pada 12 Mei sekitar pukul 1 dini hari. Entitas berhasil dilepaskan. Artefak hancur. Aktivitas mistis berakhir. Aku berhenti sejenak, menatap layar. Di ujung kalimat terakhir, jariku mengetik perlahan. Namun, saat saya menulis laporan ini, saya masih mendengar suara gamelan halus dari arah jendela. Saya tidak tahu apakah itu hanya kenangan atau undangan baru. Aku menutup laptop dan menarik napas panjang. Di luar, angin bertiup lembut, tapi dari pantulan kaca jendela, aku sempat melihat bayangan seorang wanita berbusana merah menari perlahan, lalu menghilang begitu saja. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Dan di dalam hatiku, aku tahu pekerjaanku sebagai detektif paranormal belum berakhir. Masih banyak roh yang menunggu untuk ditemukan, dan masih banyak kisah yang menunggu untuk ditulis.